Baik, selamat datang di video pembelajaran kimia untuk materi stoikiometri dan hukum dasar kimia. Pada video kali ini, kita akan belajar untuk submateri hukum dasar kimia. Jadi kita akan mempelajari bersama-sama apa itu hukum dasar kimia, apa saja hukum dasar kimia, dan bagaimana menerapkan hukum dasar kimia dalam setiap perhitungan kimia. Pertama, kita perlu mengetahui apa itu hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dapat kita analogikan seperti halnya kita berkendara di jalan raya. Ketika kita berkendara di jalan raya, kita akan melihat rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan. Dan setiap rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan itu wajib kita patuhi selama kita berkendara, supaya tidak menimbulkan kekacauan dan setiap pengendara dapat berkendara dengan tertib, aman, dan lancar. Pada konteks perhitungan kimia, juga sama. Setiap perhitungan kimia harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Dan aturan-aturan kimia di sini adalah hukum-hukum dasar kimia. Jadi hukum dasar kimia adalah aturan-aturan yang wajib kita patuhi atau taati dalam melakukan perhitungan kimia. Hukum dasar kimia bertujuan untuk mengatur setiap perhitungan kimia supaya tepat dan pas. Lalu apa saja hukum dasar kimia itu? Berikut ini adalah 5 tokoh yang mengemukakan hukum dasar kimia. Masing-masing tokoh di sini mengemukakan satu hukum dasar kimia. Jadi ada 5 hukum dasar kimia yang akan kita pelajari bersama pada video kali ini. Hukum dasar yang pertama adalah hukum kekekalan massa, dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier. Bunyi dari hukum ini adalah jumlah massa zat sebelum dan jumlah massa zat setelah reaksi adalah sama. Jadi dapat kita lihat pada contoh, ketika 100 gram merkuri oksida dibakar, akan menghasilkan 92,61 gram merkuri dan 7,39 gram oksigen. Kalau kita hitung jumlah massa zat sebelum reaksi adalah 100 gram, dan jumlah massa zat setelah reaksi 92,61 gram ditambah dengan 7,39 gram adalah 100 gram. Baik, berikutnya kita akan mencoba penerapan dari hukum dasar kimia, hukum kekekalan massa. Jika dilakukan pembakaran logam raksa dengan pelaksanaan reaksi kimia sebagai berikut. Raksa direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan raksa 2 oksida. Jika raksa memiliki massa 265 gram dan oksigen memiliki massa 21,2 gram, akan direaksikan berapa massa dari raksa 2 oksida? Maka menurut hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Lavoisier, jumlah massa setelah reaksi akan sama dengan jumlah massa sebelum reaksi. Jadi untuk menemukan jumlah massa setelah reaksi, kita harus menemukan jumlah massa sebelum reaksi. Di sini ada 2 unsur. Yang pertama ada raksa dengan massa 265 gram dan oksigen dengan massa 21,2 gram. Sehingga total massa dari 2 unsur ini adalah 265 ditambah 21,2 gram, yakni 286,2 gram. Jadi massa raksa 2 oksida yang dihasilkan adalah 286,2 gram. Kemudian hukum perbandingan tetap adalah hukum dasar kimia yang kedua, dikemukakan oleh Joseph Louis Proust. Dengan bunyi adalah, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa besarnya selalu tetap. Jadi ketika terdapat suatu senyawa yang tersusun atas beberapa unsur, pada contoh kali ini adalah CO2 atau karbon dioksida, tersusun atas 1 karbon dan 2 atom oksigen. Jika 1 gram CO2 dipecah, maka akan ditemukan perbandingannya 72,7% oksigen atau setara dengan 0,727 gram dengan 27,3% karbon atau setara dengan 0,273 gram. Senyawa yang sama, CO2, dengan massa yang berbeda, 16 gram CO2. Jika dipecah akan menghasilkan 72,7% oksigen atau setara dengan 11,64 gram dan 27,3% karbon atau setara dengan 4,364 gram. Jadi kalau kita lihat di sini, perbandingan massa adalah persentase dari masing-masing unsur dalam senyawa adalah sama, yakni oksigen 72,7% dan 27,3% untuk karbon. Kemudian untuk senyawa lain, yakni senyawa yang berbeda adalah karbon monoksida atau CO, tersusun atas 1 atom C dan 1 atom O. Jika dipecah akan menghasilkan perbandingan 57,1% untuk oksigen atau setara dengan 0,571 gram
dan 42,9% untuk karbon, atau setara dengan 0,429 gram. Kalau kita lihat di sini, jika senyawanya berbeda, maka perbandingan unsur pada senyawanya masing-masing adalah berbeda. Kemudian kita akan coba melakukan perhitungan hukum dasar kimia, yakni hukum perbandingan tetap oleh Proust pada perhitungan kimia pada kolom tabel yang rumbang, data percobaan tembaga, Cu, dan belerang S di bawah ini. Contoh yang pertama, jika kita memiliki tembaga dengan massa 0,24 gram dan massa belerang 0,12 gram, maka massa tembaga belerang yang dihasilkan adalah 0,36 gram. Dapat kita bandingkan massa Cu dan massa belerang dengan perhitungan sebagai berikut. Maka akan dihasilkan dengan perbandingan paling sederhananya, massa Cu adalah 2 dan massa S adalah 1. Maka untuk menghitung sisa Cu dan sisa S dapat kita lakukan dengan perhitungan kimia sebagai berikut. Lalu untuk contoh yang kedua, kita coba sekali lagi. Jika kita memiliki massa Cu sebanyak 0,31 gram dan massa S sebanyak 0,15 gram, akan dihasilkan massa CuS sebanyak 0,45 gram. Maka dapat kita bandingkan massa Cu dan massa S dengan perhitungan sebagai berikut. Dan akan didapatkan angka dengan paling sederhana adalah 2 untuk massa Cu dan 1 untuk massa S. Kemudian untuk menghitung sisa Cu dan sisa S, dapat kita lakukan kembali dengan melakukan perhitungan kimia sebagai berikut. Kemudian silakan kamu coba untuk menghitung perbandingan massa Cu dan S serta sisa Cu dan sisa S nomor 3, 4, dan 5. Kemudian kita akan belajar hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum perbandingan berganda, dikemukakan oleh John Dalton. Hukum ini berbunyi, pada unsur-unsur yang mampu membentuk dua macam senyawa atau lebih, jika massa salah satu unsur adalah sama, maka unsur kedua pada masing-masing senyawa massanya dapat dibandingkan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Di sini terdapat contoh dengan senyawa yang sama, yaitu CO dan CO2 tersusun atas unsur yang sama, yaitu karbon dan oksigen. Yang membedakan untuk karbon monoksida tersusun atas satu karbon dan satu oksigen, sedangkan untuk karbon dioksida tersusun atas satu karbon dan dua oksigen. Jika masing-masing senyawa memiliki 1 gram karbon dan untuk oksigen pada CO memiliki 1,33 gram dan untuk oksigen pada CO2 memiliki massa 2,666 gram. Maka yang dapat kita bandingkan adalah massa unsur kedua pada masing-masing senyawa yang memiliki massa yang berbeda. Yang pertama adalah massa yang berbeda. Yang pertama adalah unsur yang dapat kita bandingkan adalah unsur oksigen, jadi 1,333 untuk oksigen pada CO dan 2,66 untuk oksigen pada karbon dioksida kita bandingkan. Dan kita akan mendapatkan bilangan bulat yang sederhana, 1 untuk oksigen pada CO dan 2 untuk oksigen pada CO2. Jadi hukum perbandingan berganda ini membandingkan massa dua unsur yang sama pada dua senyawa yang berbeda yang memiliki massa yang berbeda juga, sehingga dapat didapatkan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian kita akan coba melengkapi kolom rumpang pada tabel di bawah ini sesuai dengan hukum perbandingan berganda Dalton. Jika kita memiliki sampel SO dengan massa S adalah 25 gram dan massa O adalah 24,9 gram, maka dapat kita bandingkan massa S dan O terlebih dahulu pada masing-masing senyawa. Senyawa pertama adalah SO, perbandingan massanya dapat kita hitung sebagai berikut. Kemudian kita dapat menghitung sampel yang kedua adalah SO2 yang memiliki massa S 25 gram dan massa oksigen 37,4 gram. Kemudian dapat kita bandingkan massa S dan O pada senyawa SO2 sebagai berikut. Kemudian dapat kita lihat bahwa
Di sini kita dapatkan perbandingan S dan O untuk masing-masing senyawa berbeda. Tetapi untuk massa S pada masing-masing senyawa memiliki perbandingan yang sama, yaitu 1. Maka yang dapat kita bandingkan adalah unsur yang kedua, yaitu oksigen. Dari senyawa 1 dan senyawa 2, massa oksigen masing-masing dapat kita bandingkan dengan perhitungan sebagai berikut. Maka akan didapatkan perbandingan massa oksigen senyawa 1 dan senyawa 2 dengan bilangan bulat dan sederhananya adalah kemudian hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum perbandingan volume yang dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Hukum ini berbunyi, perbandingan gas-gas yang bereaksi dengan gas-gas yang dihasilkan pada tekanan dan temperatur yang tetap dapat dibandingkan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Sebagai contohnya adalah pembentukan uap air dari gas hidrogen dan gas oksigen. Ketika kita memiliki dua volume gas hidrogen dan satu volume gas oksigen, akan didapatkan dua volume gas uap air. Maka volume gas-gas ini dapat kita bandingkan sebagai berikut. Maka perbandingan volume gas hidrogen, gas oksigen, dan uap air adalah 2, 1, 2. Kemudian kita akan melakukan perhitungan sesuai dengan hukum perbandingan volume. Untuk contoh yang pertama, kita memiliki 4 liter H2 dan 2 liter oksigen, dihasilkan 4 liter uap air. Maka dapat kita bandingkan perbandingan volume untuk reaktan 1, reaktan 2, dan produk, yakni perbandingan gas H2, perbandingan gas O2, dan perbandingan gas H2O. Dapat kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Dan didapatkan perbandingan volumenya adalah 2, 1, dan 2. Kemudian kamu dapat mencoba untuk perhitungan perbandingan volume pada poin 2 dan poin 3. Hukum dasar kimia yang kelima adalah hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro, dikemukakan oleh Amadeo Avogadro yang berbunyi, gas-gas dengan jumlah volume yang sama diukur pada tekanan dan temperatur yang tetap memiliki jumlah molekul yang sama. Jadi ketika kita memiliki satu volume hidrogen dan satu volume hidrogen lagi dan satu volume oksigen akan menghasilkan dua volume uap air. Jadi jumlah molekul dari satu volume hidrogen ini akan sama dengan jumlah molekul dari satu volume oksigen. Karena volume dari hidrogen yang pertama adalah 1 dan yang kedua adalah 1 juga. Kemudian untuk volume uap air yang dihasilkan adalah 2 volume. Maka jumlah molekulnya akan 2 kali lebih banyak dibandingkan volume oksigen. Dan juga jumlah molekulnya akan lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah molekul dari oksigen. Contoh yang kedua, ketika kita memiliki satu volume N2 dan 3 volume H2, akan didapatkan 2 volume NH3. Satu volume N2 ini akan memiliki jumlah molekul paling sedikit, karena volumenya paling sedikit. Kemudian kita akan melakukan perhitungan ilmiah sesuai dengan hukum Avogadro pada tabel di bawah ini. Contoh yang pertama adalah pembentukan H2O dari gas hidrogen dan oksigen. Gas hidrogen memiliki volume 2 liter, gas oksigen memiliki volume 1 liter, dan gas air yang dihasilkan volume 2 liter. Masing-masing gas ini dapat kita asumsikan untuk 1 liternya adalah 1 molekul. Maka jumlah molekul H2 adalah 2 molekul karena memiliki 2 liter volume. Kemudian untuk jumlah molekul O2 adalah 1 molekul karena memiliki volume 1 liter. Kemudian untuk uap air yang dihasilkan adalah 2 molekul karena memiliki volume 2 liter. Kemudian kamu dapat melakukan perhitungan untuk poin 2 dan poin 3 pada di bawah ini. Baik, kita tadi sudah mempelajari apa itu hukum dasar kimia, apa saja hukum dasar kimia itu, dan juga penerapannya. Kita akan menuliskan kesimpulan dari hukum dasar kimia. Dapat kita simpulkan bersama bahwa terdapat 5 hukum dasar kimia, yaitu hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Antoine Laurent Lavoisier yang berbunyi jumlah massa Z sebelum reaksi dan jumlah massa Z setelah reaksi adalah sama besar. Lalu yang kedua adalah hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Proust yang berbunyi
Dalam satu senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya akan selalu tetap. Ketiga, hukum perbandingan berganda dikemukakan oleh John Dalton yang berbunyi, bila unsur-unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsur yang sama, maka massa unsur kedua dalam masing-masing senyawa berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Lalu hukum perbandingan volume dikemukakan oleh G. Lussac yang berbunyi, pada temperatur dan tekanan sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang terakhir adalah hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro dikemukakan oleh Amadeus Avogadro yang berbunyi, gas-gas yang volumenya sama, jika diukur pada temperatur dan tekanan sama, mengandung jumlah molekul yang sama pula. Nah, itu tadi hukum dasar kimia yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian silakan kamu melanjutkan dengan penugasan. Yang pertama adalah resume materi dari video pembelajaran ini. Dan yang kedua adalah silakan kamu mengerjakan lembar kerja atau LKPD untuk pertemuan ke-1. Dapat diunduh pada tautan yang sudah dibagikan. Untuk masing-masing penugasan ini dikerjakan secara mandiri, lalu akan diberikan tautan sebagai tempat pengumpulan masing-masing penugasan, resume, dan LKPD. Silakan diberi identitas untuk masing-masing penugasan sebagai berikut: kelas, nama lengkap, dan nomor absen. Batas pengumpulan untuk LKPD ini adalah tanggal 6 April 2022 pukul 23.59. Terima kasih atas semangat belajar untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.